Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Bapak Ahmad Rosidi MPDI yang sangat saya takzimi dan yang sangat saya hormati. Dan tak lupa teman-teman sekalian semester 3 PAIC yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan makul psikologi perkembangan yang berjudul pembelajaran yang efektif dan positif dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran yang menumbuh kembangkan. Dan kami di sini sebagai kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Sofyan Sauri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan disusul dengan M. Fikri sebagai pemateri kedua, dan ditutup dengan Babur Rahman sebagai pemateri yang ketiga. Baik, demi menyingkat waktu, mari kita langsung ke pemateri. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sofyan Sauri sebagai pemateri pertama. A. Dampak kejenuhan pembelajaran bagi siswa. Kemunculan kejenuhan belajar bermula dari proses pengulangan kegiatan belajar dalam waktu yang panjang dan tidak menghasilkan prestasi yang memuaskan, sehingga muncul perasaan letih pada individu, baik secara fisik maupun psikis. Corey mendefinisikan kejenuhan belajar sebagai suatu keadaan kelelahan fisik, mental, sikap, dan emosi individu, atau pekerjaan karena keterlibatan yang intensif dengan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara Agustin menjelaskan kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang mahasiswa atau siswa merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat tuntunan pekerjaan akademik yang meningkat. Dengan demikian, dari berbagai pandangan para ahli mengenai definisi kejenuhan belajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejenuhan belajar merupakan gejala psikologis yang menunjukkan keletihan emosi, sinis atau depersonalisasi, dan menurunnya keyakinan akademik siswa karena keterlibatan yang intensif dengan tuntutan belajar yang berlangsung cukup lama. Kejenuhan belajar dapat menimbulkan dampak buruk pada kondisi psikologis individu dan pencapaian prestasinya. Cernes mengungkapkan bahwa dampak psikis dari kejenuhan akan berakibat pada kemandekan pencapaian prestasi individu secara personal, akademik, sosial, atau profesional. Sedangkan Sugara mengemukakan bahwa dampak dari kejenuhan belajar adalah menjadi siswa tidak produktif dalam belajar dan potensi yang dimilikinya terlambat. Selain itu, bentuk resistensi lain dari kejenuhan belajar juga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak kondusifnya iklim emosional di dalam kelas. Hal ini terjadi karena siswa mengalami keletihan secara fisik, mental, dan emosional. Adapun Makmum mengemukakan kejenuhan belajar dinilai dari ketidakmampuan daya ingat mengakomodasikan informasi atau pengalaman baru, atau individu merasa bahwa hasil belajar tidak ada kemajuan untuk beberapa waktu tertentu. Yang kedua, B. Pengertian pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Driden dan Voss mengatakan bahwa belajar akan efektif jika suasana pembelajarannya menyenangkan. Seseorang yang secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya dan memerlukan dukungan suasana dan fasilitas belajar yang maksimal. Suasana yang menyenangkan dan tidak disertai suasana tegang sangat baik dan mendukung untuk membangkitkan motivasi belajar. Anak-anak pada dasarnya belajar paling efektif pada saat mereka sedang bermain.
atau melakukan sesuatu yang mengasyikkan. Artinya, belajar paling efektif jika dilakukan secara aktif oleh individu tersebut. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan menghasilkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran efektif juga akan melatih dan menambahkan sikap demokratis bagi siswa dan juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memberikan kreativitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri. Salah satu hal yang harus dikedepankan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas. Selain itu, membangun komunikasi dengan siswa. Pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa. Jika situasi ini tidak terbangun, bisa jadi siswa akan merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa. Dan yang ketiga, suasana pembelajaran efektif dan menyenangkan. Pertama, suasana pembelajaran yang efektif. Siswa dapat belajar dengan baik dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Bahwa terjadinya proses pembelajaran itu ditandai dengan dua hal, yaitu pertama, siswa menunjukkan keaktifan seperti tampak dalam jumlah curahan waktu untuk melaksanakan tugas ajar. Dan yang kedua, terjadi perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, maka diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Dalam hal ini akan diuraikan beberapa suasana efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, suasana belajar yang menyenangkan, dan yang kedua, suasana bebas, dan yang terakhir, pemilihan media pengajaran dan metode yang sesuai. Yang kedua, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Seorang guru TK namanya Ibu Soting mencoba mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak usia 3-4 tahun di sebuah TK internasional Jakarta. Pembelajarannya dirancang dengan melibatkan murid dalam permainan peran. Selama 9 minggu dia melatih kemampuan berbahasa Inggris. TK tersebut mengemasnya dalam kegiatan-kegiatan bermain peran, performance, dan juga storytelling. Setiap hari Ibu Flora memulai pembelajarannya dengan membacakan sebuah cerita. Kemudian meminta murid menceritakan kembali apa yang telah diceritakan. Diselangi tanya jawab. Dalam bercerita, guru hendaknya menirukan gerak dan suara tokoh yang ada dalam cerita dan meminta murid memperagakan kembali. Kemudian tokoh dan jalan cerita tersebut diperankan oleh para murid bersama guru. Mereka bebas berimajinasi dan berimprovisasi. Murid sangat antusias ikut dalam permainan tersebut sambil belajar berbicara bahasa Inggris. Selama 9 minggu kegiatan tersebut terlihat kemajuan dalam kemampuan berbahasa Inggris. Para murid berkembang pesat sekali. Ibu Iren, juga seorang guru TK, mencoba memasukkan aspek bermain sebagai sarana belajar membaca dan menulis bahasa Indonesia. Ibu Iren menggunakan kartu-kartu gambar dan kartu-kartu kata dalam permainan dan diselangi lomba adu siapa cepat. Ibu Iren mengenalkan gambar dan kata yang cocok dengan gambar tersebut sambil sekaligus diucapkan. Murid menjadi tertarik dan terbuka dan hasilnya juga sangat fantastis. Dalam suatu pembelajaran IPA tentang cahaya dan lensa Bu Marti,
Tidak menggunakan buku paket IPA SD, tetapi mencoba membantu pemahaman murid tentang cahaya dan lensa dengan mengajak mereka melakukan kegiatan sendiri menggunakan peralatan yang setiap hari ditemui di sekitar mereka. Bu Marti membawa berbagai jenis kacamata yang dibelinya dari tukang loak. Dia juga membeli lilin. Siswa juga diminta membawa kacamata bekas ayah, ibu, atau kakak mereka. Dia membagikan kacamata dan lilin itu ke muridnya dan menyuruh mereka memeriksa kacamata itu dan mencoba melakukan apa saja dengan kacamata dan lilin. Sesudah itu dia mengumpulkan murid-murid dan meminta mereka menceritakan apa yang mereka temukan dan seterusnya. Hasilnya siswa tidak merasa bosan dan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. 3 contoh di atas betul-betul sudah dilakukan dan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa belajar menjadi efektif dan menyenangkan jika dilakukan dalam suasana yang santai dan melibatkan murid secara aktif. Guru tidak berperan sebagai figur yang memaksakan kehendaknya untuk dituruti murid, tetapi lebih sebagai teman bermain serta teman yang memahami dan suatu motivasi mereka. Tidak hanya murid yang merasa senang dalam pembelajaran seperti yang dicontohkan di atas, tetapi guru pun akan mengalami bahwa mengajar itu sangat menyenangkan. Guru pun akan dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan sungguh-sungguh karena dia menyenangi profesinya sebagai guru. Dari berbagai contoh di atas, apabila kita sebagai guru dapat melaksanakan dan mengembangkan yang lebih kreatif, dapat menciptakan suatu pembelajaran di kelas lebih hidup dan bermakna. Lagi pula dapat dilaksanakan dengan dasar penuh disiplin, tanggung jawab, dedikasi, serta loyalitas yang tinggi. Tidak mustahil akan tercipta sumber daya manusia Indonesia yang handal dan mampu berkompetitif dalam bangsa-bangsa di dunia ini dalam rangka menyongsong era globalisasi 2012. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pemateri kedua, tempat dan waktu kami persilahkan.